Anies berani nggak? Contoh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta soal kasus pemaksaan pemakaian jilbab. Pemaksaan jilbab masih saja terjadi di sekolah negeri. Padahal sudah ada aturan yang sangat jelas bahwa siapapun tidak boleh dipaksa untuk mengenakan atribut yang tidak diwajibkan. Ini tercantum dalam Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang seragam sekolah sesuai dengan jenjang tingkat satuan pendidikan, termasuk tata cara penggunaan warna dan model. Selain itu, surat keputusan bersama SKB 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut. Siswa-siswi berhak untuk memilih menggunakan seragam pendek, seragam panjang maupun jilbab. Tapi sayangnya selama beberapa tahun terakhir, ada banyak pemaksaan atribut keagamaan pada seragam sekolah. Salah satunya yang sedang heboh yaitu kasus dugaan pemaksaan pemakaian jilbab pada siswi di SMA Negeri 1 Banguntapan. Kepala sekolah, 2 guru bimbingan konseling BK, dan 1 wali kelas akhirnya dinonaktifkan sementara waktu. 1 kepala sekolah dan 3 guru SMA Negeri 1 Banguntapan saya bebaskan dari jabatannya. Tidak boleh mengajar dulu sambil nanti ada kepastian, ungkap Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Kamis tanggal 4 bulan Agustus 2022. Kamis tanggal 4 bulan Agustus 2022. Menurut Sultan, Kapsek dan guru di SMA Negeri 1 Banguntapan disinyalir melakukan pelanggaran aturan tentang seragam sekolah, terutama di sekolah negeri. Bahkan sangat disayangkan, siswi yang menjadi korban diminta untuk pindah sekolah jika merasa tidak nyaman di SMA Negeri 1 Banguntapan. Padahal yang bertanggung jawab atas kasus yang membuatnya depresi adalah pihak sekolah. Jadi harapan saya, bukan anaknya yang disalah-salahkan, itu kebijakan sekolah yang melanggar. Kenapa yang pindah anaknya? Yang harus ditindak itu guru dan kepala sekolah yang memaksa itu. Silahkan tim dilihat, kok malah yang dikorbankan anaknya suruh pindah. Persoalan itu salahnya sekolah. Itu harus ditindak. Saya nggak mau pelanggaran seperti itu didiamkan, ungkapnya. Salut buat Sultan, berani melakukan tindakan tegas, meskipun saya rasa masih kurang keras. Harusnya proses hukum saja, laporkan ke polisi, dan kalau ada bukti pemaksaan, silahkan lempar saja ke bui. Sekolah saat ini seolah bukan lagi arena untuk menuntut ilmu, mengembangkan bakat dan kreativitas, tapi ada yang seperti arena intoleransi karena perilaku mabuk agama yang terlalu parah. Setidaknya beda dengan yang di DKI. Di DKI ada 2 sekolah yang disinyalir melakukan pemaksaan soal jilbab. Menurut pengakuan kakak salah satu siswi, adiknya ditegur soal jilbab hingga membuatnya merasa tidak nyaman dan tertekan. Di satu sisi distrik DKI menegaskan tidak ada sekolah negeri yang memaksa siswi memakai jilbab. Ujung-ujungnya kalian pasti tahu endingnya. Masalah Damelah, tidak ada pemaksaan seperti yang dituduhkan. Memangnya kalian percaya? Memangnya ada siswi yang saking gilanya lalu mengarang cerita bahwa dirinya diintimidasi dan dipaksa memakai jilbab? Saya rasa terlalu aneh. Tapi Anies ya Anies. Sejauh yang saya tahu, Anies harusnya ikut buka suara soal ini. Tapi kita tahu Anies sedang sibuk menata kata mengubah nama RSUD, atau mungkin sedang memikirkan nama apa lagi yang akan dia ubah. Tapi coba kita renungkan sejenak. Dulu sewaktu saya masih SD dan SMP, pemakaian jilbab tidak masif, bahkan jarang. Baik muslim maupun non muslim memakai seragam lengan pendek dan celana selutut.
tepatnya sedikit di bawah lutut. Tapi makin kesini, siswi berjilbab sudah banyak. Yang jadi masalah adalah ada pemaksaan kepada yang tidak memakai jilbab. Bahkan ada kasus intimidasi. Bully yang bikin siswa tidak nyaman belajar seolah dimusuhi satu sekolah. Makanya banyak yang bertanya. Sekolah tempat menuntut ilmu atau arena ajang pamer pakaian agamis? Makanya juga ada seruan agar seragam sekolah dibebaskan seperti dulu, di mana bagi yang tidak berjilbab dibebaskan memakai baju lengan pendek dan celana selutut asalkan sopan dan tidak ketat. Bagi yang mau berjilbab, silahkan pakai baju lengan panjang dan juga celana panjang. Atau biar beres semuanya, tak usah lagi ada seragam, pakai pakaian bebas. Yang penting sesuai aturan kesopanan. Mendikbud berani tidak lakukan ini. Cara cerdas siswa-siswi tahun 90-an. Gimana seragam mereka? Tidak ada fenomena mabuk agama saat itu. Gimana SDM manusia bisa maju kalau yang lebih dipentingkan adalah pakaian? Lihat saja dokter Koprak yang meminta gubernur pakaikan jilbab ke anaknya supaya bisa menang pilpres. Ini kan nalar goblok.